Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonaditya Kurniawan dengan NPM 2478301 dari kelas TRPL 3C. Di sini saya ingin membuat database dari sistem akademik. Bagaimana sih cara dan langkahnya? Yuk kita lanjut ke pembuatannya. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat database dengan nama DBA Akademik. DBA. Selanjutnya kita oke. Sudah jadi di database kita DBA Akademik. Selanjutnya kita bakal masuk ke halaman query-nya. Ini query. Oke, jika setelah masuk ke halaman query, kita akan membuat tabel. Yang pertama akan kita buat yaitu tabel jenjang. Baik, langsung saja kita create tabel jenjang. Baik, jika sudah, kita menggunakan tipe data char. Kenapa kita menggunakan char 2? Karena char ini tidak sama seperti varchar. Kalau varchar itu dia bisa berubah-ubah. Misal dia bisa kayak tidak menentukan batas data yang mau kita masukkan. Contohnya kayak NPM. NPM itu terdiri dari 5 bilangan. Jika kita menggunakan varchar, itu bisa lebih dari 5. Tetapi kalau kita menggunakan char, itu tetap akan 5. Tidak bisa kita lebih dari 5. Nah, di ID jenjang ini kita tidak bisa lebih dari 2. Ini kita kasih primary key. Kenapa? Dikarenakan ID jenjang ini tidak boleh sama ya, tidak boleh double dan tidak boleh ada yang sama intinya. Kita kasih primary key. Selanjutnya kita kasih nama prodi. Di nama prodi ini kita menggunakan varchar ya. Karena kita menggunakan varchar itu bisa bilangan, bisa juga teks. Nah, dia nggak hanya angka, tetapi bisa juga huruf. Kita kasih 20. Kenapa kita kasih 20? Bisa kita kasih lebih, tetapi nama prodi itu kan paling maksimal batas hanya 20. Hanya 20 huruf. Selanjutnya kita akhiri dengan tutup kurung dan koma. Oke, kita tabel jenjang udah jadi. Lanjut kita ke pembuatan tabel prodi.
Gunanya Huygens key sama reference ini kan isi dari tabel dosen ini kan ada yang sama di bagian ID Prodi di tabel Prodi. Nah, jadi kita kasih Huygens key ID Prodi reference ini biar ini tuh saling relasi saling menghubungkan antara tabel Prodi dengan tabel dosen. Baik, setelah kita selesai membuat tabelnya, di perintah berikutnya kita disuruh alter table atau menambahkan kolom di kolom Prodi di tabel Prodi. Oke, kita buat dulu. Tabel Prodi, tambahkan Prodi dengan tipe data char berjumlah 5. Selanjutnya kita suruh rename status akademik menjadi di nama status akademiknya menjadi nama status. Oke, kita ganti. Nanti saya akan jelaskan setelah saya menambahkan ini. X rename
status akademik. Status menjadi nama status. Ya, alter ini salah ya teman-teman. Alter table prodi kolom prodieng dengan tipe data varchar alter tambahkan tabel prodi ini buat penghapusnya. Prodi prodi ya. Table kita suruh menghapus tabel pendidikan. Baik, akan saya jelaskan. Jadi alter table prodi at prodi yang ini teman-teman, ini tuh perintah ini digunakan untuk menambah kolom baru di tabel yang sudah ada. Nah, di dalam kasus ini tabelnya itu tabel prodi. Nah, kolom barunya itu namanya prodieng dengan tipe data char 5, yang artinya di tabel prodi ditambahkan kolom bernama prodieng untuk menampung data yang kita masukkan. Nah, untuk XSP rename ini, status akademik ini adalah perintah bawaan SQL Server-nya ya teman-teman, untuk mengganti nama kolom atau tabel. Formatnya XSP rename nama tabel, nama kolom yang lama, terus diganti dengan nama kolom yang baru. Nah, artinya ini di tabel status akademik ini mengubah nama kolom nama status akademik menjadi nama status. Nah, untuk yang ketiganya ini alter tabel prodi, ini tuh digunakan untuk mengubah tipe data
kolom yang sudah ada. Dalam kasus ini kolom prodi yang awalnya char 5 atau panjang tetap 5 karakter diubah menjadi varchar 10 atau panjang fleksibel sampai 10 karakter. Ubah tipe data prodi ini agar bisa menampung teks lebih panjang ya, dan tidak harus 5 karakter tetap. Nah, untuk yang keempat ini alter tabel prodi, ini untuk menghapus kolom dari tabel. Kolom prodi yang di tabel prodi ini dihapus karena sudah tidak diperlukan lagi ya. Untuk yang kelima yang drop tabel pendidikan, ini untuk menghapus seluruh tabel dari database termasuk semua datanya. Artinya tabel pendidikan ini dihapus sepenuhnya dari database. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat tabel pendidikan yang baru. Oke, selanjutnya kita buat tabel pendidikan yang baru. Oke, kita create tabel pendidikan yang isinya ada ID pendidikan dengan tipe data char, tipe data tetap, char 2, ini primary key teman-teman ya. Ada kolom lagi jenjang dengan tipe data varchar. Nah ya teman-teman, perintahnya cuma ini doang. Nah, untuk di tahap selanjutnya ini kan sudah menurut perintah BPM-nya seperti ini. Lanjut kita mengisi atau menginsert data dari mahasiswa maupun dosen untuk kita masukin ke dalam tabel yang sudah kita buat ini teman-teman. Baik, selanjutnya kita memasukkan datanya. Baik teman-teman, ini saya sudah insertkan memasukkan datanya ya. Yang kita masukkan tadi ada data jenjangnya, ada data pendidikan, ada data status akademik, ada data prodi, ada data mahasiswa, dan ada data dosennya teman-teman. Nah, setelah kita membuat tabelnya, di perintahnya kita harus menampilkan tabel setiap tabelnya. Jadi di sini kita kasih prompt atau perintah untuk menampilkan tabelnya. Di sini ada select from prodi, select from dosen, yang artinya select ini menampilkan from untuk tabel prodi. Itu ya teman-teman. Bintang ini untuk semua teman-teman. Simbol bintang ini untuk semua biar bisa kita nampilin dari isi data-datanya. Oke, selanjutnya kita execute. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Ya, coba saya besarkan dahulu. Nah, ini setelah kita ini ya teman-teman, ada di sini ada ID prodinya, ada manajemen informatika, teknologi rekayasa elektro, rekayasa perangkat lunak. Terus di sini ada ID dosennya. Sini ada ID dosennya teman-teman. Ini kalau nggak keluar dikit ini ya teman-teman tuh. Ini tertutup dia. Terus di sini ada nama mahasiswanya yang sudah include kayak tempat lahir, tanggal lahir, ID prodinya, ID status, dan ID jenjangnya. Selanjutnya ada ID statusnya ini tadi,
aktif cuti. Ini kurang panjang ya teman-teman, kita panjangin dulu. Nah, mengundurkan diri berhenti, mengundurkan diri pindah. Ini ada ID jenjangnya, dan ini ada tabel pendidikan. Nah, cukup jelas ya teman-teman di setelah kita execute ini. Coba kita balik lagi ke atas. Nah, ini dari tabel yang kita buat tadi, kemungkinan yang harus benar-benar dipahami itu di bagian foreign key-nya ya teman-teman. Jikalau kalau semisal di foreign key kita ini ada yang salah, otomatis data kita bertabrakan teman-teman, otomatis kita error. Nah, terus di alter tabel ini kita kan suruh menambah ya atau mengupdate sebuah kolom di dalam tabel. Setelah itu kita ada menghapus kolom. Nah, ini teman-teman, udah, ini data-datanya yang kita masukkan, kita insert ke dalam tabelnya. Oke, cukup segitu mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.